Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Oh, yang punya tugas ini ya? Saya. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bartolomeus Hazel Pangemanan dari Universitas Indra Prasta PGRI, kelas R5A. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai teknik pemrograman lah ya. Betul. Nah, kebetulan di sini saya udah ada dengan narasumber saya. Boleh perkenalkan, Mas? Oh ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Johan Fauzan, asal dari Purwakarta, Jawa Barat. Nah, saat ini saya tinggal di Jakarta dan bekerja di Jakarta di salah satu perusahaan yang memproduksi software VR AR. VR ya. Oke, langsung aja ya kita ke pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama. Kalau di programming ini kan pasti ada banyak bidangnya ya. Betul. Nah, kira-kira buat Mas Ilham sendiri ini bergerak di bidang mana nih? Kalau saya bergerak di bidang game development, lebih tepatnya bikin aplikasi interaksi, augmented reality atau virtual reality. Kalau misalkan programmer memang banyak bidangnya ya, selain bikin web, bikin aplikasi Android, bikin aplikasi iOS juga, itu masing-masing punya ilmunya masing-masing dengan bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Kebetulan saya bergerak di bidang game. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, dalam programming ini kan pasti kita punya yang namanya basic atau belajar bagian dasarnya ya, untuk kita sampai ke tingkat yang maju ke depan atau advance saya bilang. Iya. Nah, buat Mas Ilham sendiri ini gimana sih latar belakangnya bisa sampai sejauh ini gitu dalam dunia programmer? Iya. Kalau saya sih belajar waktu itu di instansi namanya Pondok IT. Dulu waktu saya masih pertama namanya masih Pondok Programmer. Ya sesuai namanya itu pondok. Saya belajar programming di sana, fokus di programming. Dan di sana bahkan untuk programmer sendiri itu dibagi bidangnya masing-masing. Jadi setiap siswa itu fokus di satu bidang. Jadi seperti yang tadi bilang kan, bidang programming itu luas kan, banyak banget. Jadi ada web, Ada Android, ya, ada yang iOS juga. betul, dan ada game juga. Kebetulan saya di bidang-bidang itu difokuskan untuk belajar bikin game. Dan ada juga siswa-siswa yang lain yang fokusnya bikin web, bikin aplikasi. Dan kan web juga itu dibagi dua lagi, ada yang front end sama back end. Nah, itu beda lagi ilmunya kan, seperti itu. Jadi fokuskan masing-masing di sana. Selama 3 tahun dan selama 3 tahun itu saya sudah mengerjakan beberapa proyek, ya entah proyek skala kecil atau besar ya, entah itu di kalangan mahasiswa sendiri atau di instansi bahkan instansi pemerintah kalau saya. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau dalam programming ini kan pasti kita ketemu yang namanya kendala nih. Betul. Dimana kita pasti lagi coding kok tiba-tiba ada error, Iya. lagi coding ada salah sedikit, ada bacanya tiba-tiba langsung loh kok nggak jalan codingnya. Iya. Nah, kira-kira buat Mas Ilham pribadi ini sendiri juga kendala apa yang biasanya lebih sering ditemui saat lagi ngoding? Iya. Pastinya itu ya, pasti error itu pasti akan ditemui oleh setiap programmer. Apalagi ya namanya programming itu nggak akan ada ujungnya. Mau sejago apapun pasti ketika ada masalah baru ya Pasti kena error juga, betul dari ujungnya. Ya selain itu pun ada lagi masalah ya seperti salah satunya version control. Yaitu kalau misalkan kita lagi ngerjain sesuatu ternyata misalnya filenya kehapus nih, ternyata kita udah backup sebelumnya, jadi kita bisa balik ke file yang udah disimpan, penyimpanannya itu setidaknya seperti itu. Dan kadang kendalanya juga yaitu file kadang hilang, atau misalkan suatu fitur sudah dikerjakan tapi ternyata tidak jadi, atau mungkin ada terjadi konflik ya di intern tim, bagian dalam tim yang nggak setuju. Jadi semacam tidak cocok lah ya. Iya, sudah jadi coding misalnya si A dengan juga coding si B saat itu kan jadi tidak kompatibel gitu. Tidak kompatibel, tidak sesuai lah. Jadi ada konflik, jadi mesti selesaiin gitu kan. Itu kan jadi kendala juga. Dan selain itu kalau misalkan saya sih karena di bidang game
tentu yang namanya game perlu visualisasi, nggak cuma coding doang, Ya. ya kan? Main game ya masa semuanya teks. Untuk paparan gambar ya. Betul. Jadi kan pas kita coding nanti keluarnya apa. Nah, iya ketika kita ngasih perintah, apa yang mesti dilakukan kan? Biasanya game kan seperti itu kan. Si tombol ini dia ngapain? Ini Nyerang, apa? dia loncat atau apa kan? Nah itu kan perlu yang namanya aset, yaitu entah bentuknya gambar, 3D, atau suara, bahkan animasi sekalipun itu sangat diperlukan dalam membuat game. Dan saya pure programmer, jadi ya bukan tidak bisa sih, tidak difokuskan untuk bikin kayak gitu, bikin aset seperti itu. Kurang dalam lah ya dalam Betul. aset seperti itu. Jadi fokusnya ngodingnya aja gitu, Fokus ngasih di instruksi. fokus di codingnya aja berarti ya untuk Iya. jadi nanti di dalam gamenya. Iya, seperti itu. Itu sih kendala-kendala yang sering. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Nah, karena Mas Ilham sendiri kan ini juga sudah banyak pengalamannya lah ya, bisa kita bilang karena dia Lumayan. menggeluti di dunianya juga sudah cukup lama. Ya. Nah, buat kita nih para programmer-programmer yang masih baru, itu Hmm. kira-kira ada tips dan triknya nggak sih? Biar kita mungkin coding dengan lebih nyaman Iya. atau misalnya lebih ada backup gitu misalnya. Iya. Yang pasti yang jelas punya komputer. Iya, itu pasti. Komputer yang bagus. Kalau komputernya yang Pentium 1, Wah, susah. Itu. harus melek. Ya, betul sekali. Ditambah lagi kenapa masih ada yang bagus, karena sekarang itu kebutuhan masyarakat aplikasi-aplikasinya masih yang canggih-canggih, nggak kayak dulu, nggak cuma sederhana cuma kayak kalkulator misalkan kan, ya itu bisa lebih dibuat Sekarang udah banyak seperti Gojek misalnya. nah kayak gitu-gitu kan. Transportasi dan lain-lain. Iya, dan sebagainya itu perlu aplikasi yang memadai juga, dan itu perlu dioperasikan atau dijalankan di komputer yang bagus juga, yang kompatibel lah dengan aplikasi yang baik itu satu. Dua, yang jelas sih langsung ngoding. Kalau misalkan mau jadi programmer ya, langsung ngoding, langsung bikin kodenya. Tapi sebelumnya jelaskan dulu mau bikin apa. Karena kalau misalkan ngoding tanpa tujuan kan, ya apa mau yang mau coding gitu kan. Jadi seenggaknya ada goal, lu mau bikin satu website misalkan hal personal blog atau profil lah minimal kan, itu kan yang jelas ada yang lu capai kan. Nah itu lu langsung aja Ada target yang Iya. kita buat lah ya Hmm. dalam coding ini. betul, jadi langsung aja coding. Kalau misalkan ada error ya itu umum, hal wajar. Dan memang harus kita lewati karena Betul. kalau nggak lewati error itu ya nggak bakal jadi. Bakal jadi. Dan yang paling penting juga buat setiap programmer itu pinter-pinter nyari keyword di Google. Karena ya kerjaan kita kalau misalkan error, nyari jawabannya di Google, mau nggak mau ya kan. Dan keyword itu biasanya kebanyakan itu pakai bahasa Inggris, karena ya bahasa Jadi program ilmu bahasa Inggris di seorang programmer itu juga butuh ya. sangat dibutuhkan sekali, karena banyaknya dokumentasinya itu di Tentang itu programming di bahasa Inggris. bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia ada sebenarnya, udah lumayan, tapi enggak sebanyak dan sekompleks Selengkap lah ya. selengkap. Pas kalau misalnya kita pakai bahasa Inggris Hmm. carinya. Iya betul seperti itu. Nah itu penting juga sih buat programmer. Udah langsung coding, ya udah sih itu doang sih yang paling penting sih, langsung ngerjain bikin sesuatu. Kalau nggak bikin sesuatu ya lu nggak akan belajar sesuatu. Kalau misalkan lu nggak pernah nemuin satu error, ya apa gitu yang pernah lu lakukan, nggak ada kan. Jadi ya gimana mau jadi programmer yang advance bisa dibilang, kalau misalkan basic-basicnya untuk tangga-tangga Masih menuju dikuasai, itu masih takut gitu. Aku takut error, takut kayak aplikasinya nggak jalan, pusing, stres atau gimana. Itu untuk para programmer baru pasti begitu ya. Iya bukan? pasti begitu, pasti alasannya akan ada seperti itu. Tapi ya gimana? Ya itu masih harus Memang lewati ya. harus itu yang kita lewati. Justru Betul. kalau misalnya kita kena error terus menerus dan akhirnya kita bisa berhasil kita atasi error tersebut, Iya. makin lama kita malah makin terbiasa. Terbiasa. Akhirnya ya punya skill yang bisa melewati lah ya error Betul. tersebut. Betul. Jadi udah biasa ya udah gitu. Jadi lo jadi lebih naiki tangganya, jadi lebih ada progres lah. Progres, Iya. Buat jadi programmer yang lebih bagus, lebih hebat lah kayak gitu. Seperti itu paling tips. Oke, saya rasa cukup. Mungkin untuk kesimpulan dari wawancara ini ya, untuk kita para programmer baru ya khususnya ya, itu yang satu itu kita harus bisa belajar bahasa Inggris, itu pasti. Nah yang kedua, kita pasti
Yang namanya programming itu pasti susah. Hmm. Jadi di mana-mana kita harus mencoba dan mencoba. Ya. Nggak boleh cepat puas lah ya bisa dibilang. Puas. Dengan cepat-cepat bisa. Iya. Dan yang ketiga tentunya harus punya komputer. Punya komputer dan jangan yang nge-lag. Kalau Ya. nge-lag ya susah juga Susah codingnya kan, juga. capek gitu. Capek. Baru kita compile, dia loading, tentunya kan besok tar. Lebih lama compile daripada modding. Nah, pas udah di compile, error lagi. Error lagi. Nah iya, puter-puter aja habis di situ waktu. Iya, makanya. Yes. Oke, saya kira cukup sekian sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktunya, Mas Siap, Ilham. sama-sama juga Mas Kesa. Jadi saya tutup sampai sini saja, kira-kira teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.